Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjadi ayah dan menjadi calon ayah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya banyak yang pemudanya ya. Coba tunjuk tangan yang belum menikah. 50% ya. Insya Allah jadi ayah-ayah luar biasa. Saya cuma punya satu syarat. Nanti setelah belajar ini, kemudian melihat dirinya tidak diperlakukan seperti yang di pelajaran ini, jangan kemudian benci sama ayahnya. Justru harus menjadi orang yang lebih baik bagi anak-anaknya kelak gitu ya. Saya khawatirnya salah nerima. Kok bokap gue nggak kayak gitu ya dulu ya. Karena saya sendiri juga baru belajar malam ini gitu. Jadi kalau ada kesalahan dari orang tua, saya kira itu menjadi ibrah bagi kita semua agar kita menjadi ayah sukses dan tidak menjadi ayah gagal, insya Allah. Kita bermohon dulu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya, dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga dan bisa menjadi ayah, menjadi jembatan surga bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita juga menjadi jembatan surga bagi kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh. Jadikanlah kami ayah sebagai teladan salat bagi anak-anak kami. Mampukan kami menjadi ayah yang membanggakan bagi anak-anak kami dalam salat, dalam iman dan dalam takwa kepadamu ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang mendirikan salat, yang menegakkan kalimat takwa di dalam hidupnya, dan menjadi penerus kesalehan kami dalam hidupnya. Ya Allah, kami serahkan kembali anak kami kepadamu, karena darimu mereka berasal. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pendidik bagi anak-anak kami, sebaik-baik pemberi rezeki bagi keturunan kami. Kami serahkan anak kami kepadamu lagi ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang meneruskan risalah Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa menegakkan agama dimanapun bumi mereka pijak. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang terjaga agamanya, yang terjaga amanahnya, dan mampukan anak kami untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya dan menuntaskan semua tugas-tugasnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk punya kekuatan mensyukuri semua kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami lewat kedua orang tua kami. Dan mampukan kami untuk bisa memperbaiki situasi dan kondisi keluarga kami. Dan jika kami tidak mampu ya Allah, dan sesungguhnya kami tidak akan pernah mampu, Engkaulah yang mampu memperbaiki situasi dan kondisi keluarga kami dan juga keturunan-keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jika ada kesalahan pada anak kami, sesungguhnya 50% kesalahannya adalah karena kami sebagai ayahnya yang tidak bisa menjadi teladan kebaikan bagi anak kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Satukan kami bersama anak-anak dan istri kami di surga nanti ya Allah. Mampukan kami menjadi keluarga yang menjadikan takut kepada neraka sebagai visi dalam rumah tangga kami. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mampukan kami untuk menjadikan rumah kami sebagai rumah ibadah. Mampukan kami menjadikan rumah kami sebagai rumah ilmu. Mampukan kami menjadikan rumah kami sebagai rumah ketenangan, ketentraman. Mampukan kami menjadikan rumah kami sebagai rumah perlindungan dari penyakit-penyakit sosial yang bakal mencelakakan kami dan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kasus pertama, ayah sebetulnya sudah tidak cinta dengan istrinya. Demi status keluarga dia memilih untuk tidak bercerai. Tapi setiap hari anak menyaksikan perilaku hubungan tidak romantis, tidak harmonis antara kedua orang tuanya. Kenapa orang tua seperti ini masih bertahan? Demi menjaga status keluarga, supaya tidak disebut broken home. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan itu terjadi pada orang dekat saya juga. Yang satu anaknya kemudian narkoba. Karena ayahnya selama ini cuma bisa memerintah. Ibunya juga pulang kerja udah capek. Sehingga kalau ibu pulang nggak ada tempat buat anak untuk bermanja-manja. Mama udah capek. Tidak ada tempat bagi anak untuk mendengarkan curhatan orang tua. Saya sudah nasihatin sejak lama. Ini bahaya, situasi keluarga seperti ini bahaya. Akhirnya karena pisah ranjang, ya suami selingkuh. Saya juga tidak tahu bagaimana cara istri menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Akhirnya anak narkoba. Ini yang kelihatan negatif. Yang kedua, ini semua yang saya sampaikan yang produk gagal. Tentu mungkin ada juga yang bisa menjaga, tapi nanti saya akan sampaikan hasil penelitiannya. Apakah status keluarga seperti ini penting, ataukah sebetulnya hubungan intact, kalau bahasa parenting, kedekatan atau intact ayah dengan anak lebih penting, atau status keluarganya yang lebih penting? Mana yang lebih signifikan? Hal ini perlu saya sampaikan karena ini masalah rumah tangga, dan ketika laki-laki tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi dirinya, tidak bisa menjadi leaders bagi istrinya, dan tidak bisa menjadi leaders juga bagi anaknya, ini seringkali laki-laki seperti ini membawa bencana di dalam rumah tangga. Yang kedua yang saya perhatikan juga dekat, ibunya berjilbab, juga bekerja dan terus menuntut karirnya. Tetapi masing-masing di rumah ini ya memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Ayah nyuci sendiri, masak sendiri, makan untuk dirinya sendiri, istri juga untuk dirinya sendiri. Jadi secara de facto mereka sudah bercerai. Secara de jure kelihatannya belum bercerai. De jure maksudnya secara hukum, karena dalam hukum sebetulnya yang menentukan seseorang sudah bercerai atau belum bercerai itu bukan KUA. Bukan. Yang menentukan seseorang sudah menikah atau belum menikah juga bukan KUA, tapi agama yang menentukannya. Jadi sudut pandang saya adalah sudut pandang agama. Misalnya begini, ada suami sudah menceraikan istrinya, tapi belum ada putusan pengadilan. Kira-kira statusnya sudah bercerai atau belum? Cerai. Karena yang menentukan cerai adalah agama, bukan negara. Ingat baik-baik. Jadi sebagai suami hati-hati berkata cerai pada istri.
Karena yang menentukan seseorang sudah bercerai atau belum bercerai itu bukan negara, bukan KUA, tetapi agama yang menentukannya. Ketika seorang laki-laki putus asa dan pengecut banyak mengatakan kata cerai pada istrinya, itu boleh jadi dia sudah berzina tuh sama istrinya tanpa dia sadari. Dan keluarga seperti ini berbahaya. Karena dipikir belum bercerai kok, karena belum ke pengadilan. Begitu juga pernikahan. Nikah siri sah jika yang dimaksud dengan nikah siri dalam bahasa Indonesia adalah nikah sah secara agama tapi tidak tercatat di KUA. Tidak tercatat di KUA. Tidak menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nikah siri itu sah. Apakah istri nikah siri ini dapat hak waris? Dapat, seperti istri sah yang tercatat di KUA. Tapi kedua-duanya di pandangan mata agama, kedua-duanya sah. Jadi misalnya karena punya anak, akhirnya warisannya istri dapat berapa? 1/8. 1/8 ini dibagi 2 dan harus rata, istri pertama dengan istri kedua. Walaupun istri keduanya ini siri. Saya bicara gini bukan berarti nganjurkan nikah siri, ya, janganlah. Apalagi nikah lari, capek. Kawin lari itu duduk aja capek, gimana sambil lari gitu. Nah, dikit kembali. Jadi kasusnya suami istri kelihatan soleh dan solihah. Anaknya juga saya lihat berjamaah sholatnya, tapi tegang. Anaknya itu tekanan batin, menjadi pemalu, menjadi minderan. Tetangga mungkin tidak tahu hubungan keluarga mereka sesungguhnya seperti apa, karena demi menjaga status keluarga, demi anak. Nah, ini sering saya dapati di lapangan secara empiris. Dia tidak mau menceraikan istrinya demi status sosialnya. Dia tidak mau dianggap gagal. Jadi laki-laki seperti ini kemungkinan besar itu menggantung istrinya, enggak mau menceraikan tapi tidak mau juga memaafkan. Anak-anak yang dibesarkannya saya perhatikan pemalu, minder, tidak percaya diri, asosial, akademik juga bermasalah. Saya lihat kedekatan sama ayah ini yang menolong. Karena dekat sama ayahnya, jadi kasusnya nggak narkoba. Karena dekat sama ayahnya dan ayahnya sering sholat jamaah, anaknya ikut. Nah, kalau yang pertama, karena jauh dengan ayahnya sholat, anaknya kemana-mana gitu. Merasa sudah selesai kalau anaknya sudah sekolah. Ini kena narkoba, ini kayak begini, ini biasanya free sex, LGBT, tawuran, alkohol, drugs, ya, pencurian, ini sering terjadi pada anak seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu penelitiannya. Hasil penelitian akademis, walaupun data ini untuk kondisi Amerika. Jadi studi kasus saya angkat dulu. Ternyata yang sangat berpengaruh itu bukan status keluarga. Nilai akademik anak, suluk atau perilaku anak, dan jati diri anak, self esteem gitu, kepercayaan dirinya juga akan signifikan meningkat jika kedekatan ayah dan anak itu terjadi. Terserah status sosial keluarganya, berceraikah atau tidak berceraikah. Tapi kalau hubungan ayah sama anak itu dekat, ini pengaruh penelitian akademiknya secara empiris. Secara akademik nilai anak itu bagus, perilakunya juga ada pertumbuhan signifikan, dan self esteem, percayaan diri dan jati dirinya juga kuat biasanya. Tetapi ketika terjadi kerenggangan atau no intact,
Jadi istilah kedekatan dan kerenggangan yang saya gunakan dalam bahasa parenting ini lebih tepat. Kalau renggang, walaupun status keluarganya kelihatan bagus, ya, ayahnya karirnya di kantornya bagus, ya, nafkahnya juga bagus, tetapi pergi gelap, pulang gelap, ya, nanti hari liburnya ada yang futsal, ada yang golf, ada yang fun bike, ada yang mancing mania, ada yang diving, ada yang macam-macam. Dia ngurusin dirinya sendiri atau kerja terus, itu juga kasihan itu. Sehingga tidak ada kedekatan dengan anak, status sosial keluarganya kelihatan bagus. Ini biasanya nilai akademik tidak signifikan, perilaku anak juga tidak signifikan, jati diri anak juga tidak signifikan. Meskipun status keluarganya kelihatan bagus. Bisa saja bapaknya kiai atau bapaknya doktor, profesor gitu ya, tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Bapaknya ustadz gitu ya, tapi sibuk dengan urusan sendiri, tidak dekat dengan anaknya. Ini terjadi. Jadi nilai akademik anak tidak bagus, perilaku anak juga menyimpang, dan jati diri anak juga tidak kuat. Nah, karenanya saya coba angkat beberapa studi di sini. Tapi sekali lagi ini studi di Amerika. Ini saya suruh tadi anak laki-laki saya yang cari, biar dia ikut paham. Jadi anak laki-laki saya tugaskan tadi. Nah, yang pertama coba carikan ini, nak, supaya dia tahu. Dan ini cara saya, kenapa nyuruh dia di depan komputernya untuk cari penelitiannya. Sebab pertama, bahasa Inggris dia jauh lebih bagus daripada saya. Yang kedua, pengetahuan ITA juga lebih bagus. Nah, sekalian memanfaatkan supaya dia perlu tahu hubungan anak sama bapak itu penting. Jadi dia dengan data itu, jadi pada saat yang saya dapat banyak ini sebetulnya. Jadi saya terima jadi, tetapi dia juga belajar sendiri. Akhirnya dia tertarik. Bi, kalau gitu nanti aku kumpulin data penelitian yang lebih banyak lagi. Sip. Jadi punya asisten pribadi. Murah. Tapi pada saat yang sama dia ingin tambah dekat lagi gitu. Ini penting sekali. Jadi sebagai ayah memang harus kreatif dalam hal ini. Jadi saya coba teladankan, sampai mencari data pun kita bisa manfaatkan hubungan kedekatan kita dengan anak. Sehingga ada beberapa data yang saya nggak paham, tolong bacain. Dan menjadi kebahagiaan tersendiri ketika dia sudah menjelaskan yang saya tidak tahu, dan dia bisa menjelaskan, saya bahagia sekali dapat ilmu dari anak lelaki. Dan itu akan menambah kepercayaan diri dia. Dan dia merasa sudah bisa membanggakan orang tuanya. Dan bagi seorang anak ini sesuatu yang sangat besar. Jadi ini juga sebuah penelitian. Jadi first time fatherhood, pertama kali menjadi ayah, itu dilihat dari kelahiran anak pertama. Sebetulnya seseorang bisa dilihat dari awal bagaimana kompetensi dia untuk menjadi seorang ayah. Identitas seorang ayah baru. Biasanya, ini dalam bahasa akademik penelitian di barat ya, first time father, ayah pertama, ini fungsinya adalah sebagai developmental engine. Jadi sebagai mesin penggerak pertumbuhan anak. Ini terjadi saat masa kehamilan anak yang pertama. Ini penting. Jadi istri masih dalam kondisi hamil, suami biasanya menjadi mesin penumbuh mental tumbuh kembang anak. Ini penting sekali. Dengan memotivasi ibu, ya, menjadi ayah siaga, menjaga perasaan istri, memberikan nutrisi yang bagus untuk anak, mendoakan Rabbi habli minas salihin sambil mengulus elus-elus perutnya, gitu ya, membacakan Quran, ya, sampai khatam ketika istri sedang hamil, tidak menyakiti, kemudian sering menghibur, kirim SMS, kirim WhatsApp, memuji istri,
merasa istri merasa nyaman, istri merasa dilindungi, pulang bawa oleh-oleh, berikan makanan yang dia suka, jangan layanin kalau ngidamnya minta jitakin orang botak. Kadang-kadang kan istri kalau ngidam itu suka yang aneh-aneh kan. Ya selama kita bisa layanin. Sebab kalau sudah negatif jangan. Sebab itu developmental engine-nya juga menjadi negatif bagi anak. Ya, mas aku hari ini ngidam. Apa? Jitakin orang botak dong, kan kasihan. Yang botaknya gimana? Yang botak depan kan gitu. Kenapa? Aku sebel sama orang botak depan karena dia kira dirinya pemikir gitu. Besoknya jitakin orang botak dong mas. Yang gimana? Yang botak belakang. Ngerasa seksi orang kayak gitu biasa. Hari ketiga tolong jitakin orang yang botak depan dan botak belakang. Kenapa? He think he is sexy gitu. Dia pikir dia seksi gitu. Ini mah bercanda supaya nggak terlalu tegang. Jadi fungsi pertama secara akademik dan penelitian secara empiris memang begitu. Jadi jadilah suami sebagai developmental engine, baik secara rohiyah anak, ini saya kombinasikan dengan bahasa agama, juga secara jasadiah anak. Ini tumbuh kembangnya sangat penting sekali. Saudara-saudara, kalau Islam sebetulnya melihatnya lebih jauh dari itu. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Surat Al-Insan dengan surah Al-Alaq itu ketika manusia dibidik secara biologis anatomis, anatomi biologisnya dibidik dari dua sisi. Ini yang tidak dilihat oleh teorinya Darwin, teori evolusinya Darwin. Al-Quran itu ketika membidik manusia secara anatomi biologis dari dua sisi. Yang pertama, min nutfatin amsyajin, manusia dilihat dari sperma dan ovum yang bercampur. Ini semua dikatakan di dalam surah Al-Insan untuk menguji insan, menguji manusia, bahwa dia sadar gak dirinya terbuat dari nutfah amsyaj yang hina itu. Faja'alnahu sami'an basiran, dan dari nutfah yang bercampur itu kujadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Nah di sini adalah developmental engine. Orang yang berhubungan suami istrinya itu ketika menyemprotkan nutfah dengan berdoa, kualitas nutfahnya berbeda dengan orang yang kebelet, yang gak berdoa itu. Kenapa lahir anak rada-rada banci, lekong? Bukan fisik ya, bukan fisik. Bukan fisik maksud saya, tetapi perilakunya menyimpang. Itu karena ketika sperma disemprotkan dan sel telur itu kemudian dikeluarkan, tidak ada developmental engine dalam bentuk doa, sehingga di situ setan bermain. Dalam tafsir Ibnu Abbas bisa melahirkan anak banci, imma khunsa au mukhannas, banci beneran atau membancikan dirinya. Dan ini zamannya nih. Yang kedua, sami faja'alnahu sami'an basiran, sperma yang kita semprotkan dengan doa, efeknya nanti anak ini sami'an, pendengarannya itu gampang mendengarkan ketaatan. Tidak sebaliknya. Basiran, matanya gampang menyaksikan kebenaran. Tetapi nutfah yang disemprotkan dengan cara yang haram jadi manusia juga. Tapi biasanya bebal pendengarannya terhadap kebenaran, dia lebih suka dan agak tumpul pandangannya. Walaupun dalam hadis kullu mauludin yuladu alal
fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, tidak ada anak haram di dalam Islam. Tapi pengaruh kualitasnya itu jelas secara kualitatif. Sperma dan ovum dari cara yang halal secara kualitatif dari sisi sami'an basiran itu berbeda dengan sperma dan ovum yang dikeluarkan dengan cara takwa. Sampai di sini, bikin lagi yang benar dan bekerja keraslah gitu. Karena Rasul bangga dengan umatnya yang banyak, ya. Istri nggak usah banyak-banyak, satu saja, 1A, 1B, 1C, 1D gitu. Ini untung nggak ada ibu-ibu di sini ya. Ibu, ini cuma bercanda laki-laki, jangan dianggap serius. Karena kami cuma kelompok penakut yang hanya berani berkata. Dan ingat, dilarang mendahului guru. Terus dia pikir gue punya guru yang lain. Itu urusan pribadi. Yang kedua, Al-Quran melihat manusia dari sisi developmental engine itu dari sisi al-alaq, ya, dari sisi gumpal darah. Ketika manusia diminta untuk menoleh dirinya secara anatomi biologis, dilihat dari darah biasanya dari dua sisi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kamu kenal siapa Tuhan kamu. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang sudah memuliakan kamu, yang mengajarkan kamu dengan perantaraan pena dan mengajarkan kamu dengan Al-Quran tentunya ilmu yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Jadi kalau dari sisi darah itu lebih kepada pengetahuannya dan kemuliaannya. Kalau dari sisi nutfah biasanya terkait dengan derivasi biologisnya. Ini hari ini majelis saya atau pelajaran biologi. Tapi ini yang membedakan sudut pandang Islam dengan teori Darwin yang melihat manusia dari fosil. Di sini kekeliruannya. Teori ilmiah dia nggak ada landasannya. Jadi nggak ada landasan ilmiah secara absolute dari teori Darwin itu. Kok ngelihat manusia dari sisi fosil? Dan celakanya pada saat itu dia belum tahu teori DNA, ya kan? Akhirnya jadilah manusia keturunan monyet gitu. Itu ilmu puzzling asal-asalan sebetulnya. Dan itu sama sekali tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Sampai di sini Anda akan mengerti. Oh, jadi menjadi first time father, menjadi pertama kali menjadi ayah, dan buat para calon ayah, ya, mudah-mudahan sebetulnya adanya majelis ayah gini Anda harus bersyukur sekali ya. Saya juga, kenapa dulu di zaman gue belum ada kan gitu. Jadi ketika Anda ada pada saat ini, saya kira bersyukur, dan kita akan perluas bersama-sama ilmu ini. Kenapa saya katakan perlu perluas bersama? Begini, guru pendidik, dosen pendidik, pemimpin pendidik, ulama pendidik, tetapi orang tua adalah pendidik utama. Tapi sayangnya justru pendidik utama inilah yang paling tidak siap menjadi pendidik. Sehebat apapun di sekolahan anak belajar, tapi kalau pulang dirusak lagi sama orang tuanya, bubar lagi itu semua. Jadi guru ada sekolahannya nggak? Ada. Jadi dosen ada trainingnya nggak? Jadi pemimpin ada trainingnya nggak? Nah, jadi orang tua ada latihannya? Ada sekolahannya? Nah, di majelis saya kita lagi belajar bersama-sama. Sepakat? Baik. Yang kedua, menjadi first time father adalah biasanya di sini dia sebagai caregivers atau menjadi tenaga sekunder setelah ibu. Dan yang kedua biasanya juga menjadi penunjang finansial keluarga. Itu fungsi ayah pertama biasanya. Ini fungsi ayah secara garis besar dalam penilaian barat. Tapi dalam konteks beragama, saya coba tambah nilai di sini.
bukan hanya sebagai caregivers atau orang yang perhatian secara sekunder setelah ibunda, bukan sebetulnya. Energi kasih sayang ibu itu sebetulnya juga sangat membutuhkan energi tambahan dari seorang ayah agar dia kuat menjadi seorang ibu. Biasanya kalau ayah siaga itu ada di samping istrinya saat istrinya melahirkan, gitu kan? Kalau sudah suami diminta oleh istri berada di sampingnya, berarti itu suami sukses. Tapi ada juga bini ketika melahirkan nggak mau ngeliat muka lakinya, dia nggak mau. Kayaknya pengen nabok aja ngeliatnya. Ini gara-gara lu nih semua nih. Mudah-mudahan tidak begitu ya kita semua. Kenapa? Sebab tawakal seorang istri di saat melahirkan itu membutuhkan support suami. Saya melihatnya dari kacamata Islam, bukannya sekunder, bisa menjadi primer sebetulnya. Karena kan penelitian barat secara rasional. Sementara saya punya penelitian lain dari sisi ruhiyah. Ya, secara ruhiyah, istri-istri ini sangat lemah pada saat seperti itu. Ingat gak ceritanya Maryam? Ya laita mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Orang sekualitas Maryam, perempuan suci yang sangat bertawakal kepada Allah pun menjelang melahirkan anaknya, Tuhan, coba aku udah mati aja sebelum ini. Biarlah aku menjadi orang yang tidak dikenal gitu. Tapi di situ ada malaikat Jibril yang menguatkan kan, yang mensupport agar Maryam bersabar. Nah, suami-suami khususnya yang first time father ini bisa menjadi primer, bukan sebatas sekunder. Jika peran ketawakalan, peran hope, peran harapan itu selalu diasupkan ke istri, memberikan jaminan-jaminan ketenangan kepada istri, memberikan asupan-asupan kekuatan kepada istri untuk senantiasa mendampinginya. Terus pegang tangannya, genggam, terus cium keningnya, terus berada di sampingnya, terus mendoakan istrinya. Kalau perlu sengaja sholat malam di samping istrinya sambil nunggu kelahiran, itu akan sangat kuat pengaruhnya. Dan istri merasa siap untuk punya keturunan, karena punya suami yang bisa diandalkan. Ini penting sekali. Selain asupan kebahagiaan yang sudah diberikan selama ini, tetapi pada saat-saat akan melahirkan, suami-suami seperti itu akan menjadi pahlawan yang tak terlupakan bagi istrinya. Dan istri akan menjadi kuat dalam kondisi bagaimanapun jika dia sudah bisa percaya dan suaminya bisa dijadikan sandaran hidup bagi dia. Nah, inilah peran-peran primer yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Ini ada ujian secara penelitian ya, father child, antara ayah dan anak, hubungannya dekat versus tidak dekat. Secara family and child, secara kekeluargaan, dan bagaimana output anak secara akademik, secara conduct, secara perilaku, dan secara self esteem, secara jati diri gitu ya, atau kepercayaan diri. Ada intact family, keluarga dekat, dan ada not intact families, dan ada keluarga tidak dekat. Kita bagi dulu keluarga dari sisi dekat dan tidak dekat. Keluarga yang dekat, ini belum kita bicara ayah dan anak, keluarga dekat dulu. Ada biological father and biological mother, either living together or married. Jadi ada bapak biologis, ada ibu biologis yang hidup bersama-sama di satu rumah dengan ikatan perkawinan. Ini kedekatan ini. Dan ada yang tidak dekat. Jadi ayah biologis dan ibu biologis karena cerai, karena terpisah jarak yang cukup panjang dan jauh, atau karena ya faktor-faktor lain.
ayah yang nggak eksis. Ya ini maksudnya perzinahan lah. Ini ketidakdekatan bisa terjadi seperti itu karena perceraian, karena perpisahan, dan karena ya kecelakaan. Ini menjadi tidak dekat hubungannya. Nah sekarang, parenting styles, mana yang paling bagus? Dari sisi kedekatan, dari dua indikator utama. Cara parenting setiap orang tua merupakan variasi bagi para orang tua dalam bersosialisasi dan mengontrol anaknya. Ada dua indikator. Indikator pertama adalah tuntutan yang diberikan oleh ayah kepada anak. Yang kedua, tingkat respon ayah terhadap tuntutannya. Kan ada ayah kayak pemerintah gitu kan. Perintah-perintah tetapi nggak ada respon bimbingan. Dia pengen banget anaknya jadi hafiz Quran, tapi dia sendiri nggak belajar bagaimana jadi teladan hafiz bagi anak-anaknya. Dia nggak dekat sama anak-anaknya, dia nggak motivasi anaknya, ya mana jadi. Nah sekarang coba lihat, ini penting sekali untuk kita ketahui. Ada dua tingkatan, high dan low, tinggi dan rendah. Yang paling bagus itu adalah ketika ayah bersikap autoritatif terhadap anak. Autoritatif itu bukan otoriter, bukan. Ketika ayah minta anaknya lulus ujian dengan nilai tinggi supaya bisa masuk sekolah nomor 1 atau universitas nomor 1 di Indonesia atau tingkat dunia. Oke, ini tuntutannya tingkat tinggi. Tetapi direspon juga dengan respon tingkat tinggi. Ini yang bagus. Duduk motivasi anaknya, nak. Lihat tuh di TV. Kalau Rio nunggu tamat SMU baru boleh pegang setir mobil seperti yang dikatakan oleh Pak Polisi, bisa nggak jadi Rio? Ini saya nggak nyuruh melanggar loh. Tapi thinking out of the box. Sama anak saya bilang sama istri saya, karena anak saya kan adalah yang suka motor, tapi motornya motor yang ya namanya anak-anak pengen yang gede cepat gitu. Tapi ibunya bilang nggak boleh, sebelum tamat SMA nggak boleh pegang motor. Saya bilang standar banget cara berpikirnya. Marah bini gitu kan. Bini apa sih ngajarin yang sama anak-anak kayak begini-gini gitu kan. Lihat tuh Rio. Mana mungkin Rio dengan usia sekarang bisa menjadi pembalap tingkat dunia di F1 kalau nanti setelah SMA baru bisa kayak gitu. Ini saya lagi kasih high ya tuntutan tinggi. Saya bilang sama anak saya yang di FK, Kak, kalau kamu baru punya klinik, baru punya rumah sakit setelah jadi dokter, telat. Harusnya sudah punya klinik sejak kuliah. Manfaatkan kakak-kakak senior untuk praktek di klinik kamu. Tapi kalau cuma bisa nyuruh doang, enggak membimbing, enggak modalin, sah nggak? Nah, itu yang namanya uninvolved nanti ini otoriter. Bisanya cuma nyuruh, nggak bisa dong kayak gitu. Yang benar adalah tuntutannya tinggi, tetapi responnya juga tinggi. Harus kita imbangi. Misalnya Indonesia pengen Rio juara, tapi nggak mau modalin. Mobilnya berapa miliar? Ya sekarang 500 miliar aja masih kurang. Iya, tinggi kan? Ya kalau pengen punya anak Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih di ajang F1 dunia, ya harus keluarkan dong paling nggak sampai 1T kan gitu. Ini baru yang namanya otoritatif. Baik, sekarang Anda punya cita-cita apa buat anak Anda? Punya tuntutan tinggi, sedang, atau rendah? Tinggi dalam hal apa?
Kadang dunianya tinggi, agamanya rendah, ada juga gitu kan. Ini harus ada skala prioritas. Jangan sampai menjadi ayah yang tuntutan kepada disiplin anak terhadap dunianya tinggi, tetapi sama agamanya rendah. Ini juga keliru. Saya punya keluarga, disiplin banget. Pola makannya sangat disiplin, pola tidurnya sangat disiplin. Satu-satunya nggak disiplin adalah agamanya. Kacau. Ini karena skala prioritasnya berbeda. Nah, karena majelis ayah ini terkait dengan agama, dan ini muslim semua di sini, nggak ada kafir, kecuali gubernurnya. Maka tuntutan tertinggi tentu dari sisi agamanya kan, terutama jaga iman anakmu. Itu tuntutannya harus tinggi tuh. Paling nikmat punya anak lelaki itu kalau udah dengar azan bukan azan ya gitu. Kalau sudah dengar azan dia datang sendiri ke masjid, itu nikmat banget. Paling enak kalau punya anak laki-laki itu usai sholat misalnya dia berdoa untuk bapaknya, wah nikmat banget gitu. Saya ingin ingatkan buat para ayah, apa doa anak buat orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama saghiran. Ingat baik-baik. Tuhan, ampunkan dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Garis bawahi kata-kata sejak kecil. Kalau ayah ketemu gede nggak didoain sama anaknya biasanya. Maksudnya begini, waktu anaknya masih kecil nggak tahu bapaknya kemana gitu, nggak bisa menjadi a first father. Itu kan masa-masa yang namanya punya anak pertama kan lagi uji coba. Dia sendiri lagi belum eksis karirnya, ya, lagi ribut-ributnya, anaknya sendiri lagi butuh-butuhnya. Di situ tuh ujian berat menjadi first father itu. Karenanya seringkali ayah gagal itu adalah ayah yang menjadikan anak pertamanya sebagai percobaan gagal. Ini banyak anak pertama kayaknya di sini anak gagal gitu. Karena ayahnya lagi belajar jadi jadi ayah gitu. Tapi yang di sini mudah-mudahan setelah fathering nggak begitulah ya. Oke. Nikmat sekali kalau kita sudah didoain anak, karir bagus. Tapi anak yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak yang dekat sama orang tuanya, khususnya bapaknya waktu masih kecil. Kama rabbayani, tidak kama rabbayani kabira. Itu saya katakan makanya ayah yang ketemu anak waktu gede nggak didoain biasanya, karena kurang membekas. Anak sering lupa doain orang tuanya. Paling ingat emaknya dia, Rabbighfirli wali walidayya, emakku ya Allah gitu. Karena bapak aku nggak tahu di mana waktu aku masih kecil. Dia datang setelah aku gede aja nih sekarang gitu. Karena itu sangat membekas bagi anak sejak kecil itu. Kama rabbayani. Nah, yang sudah pernah lalai janganlah menyesal, masih ada waktu untuk berbuat lagi. Karena yang diingat anak adalah waktu masih. Nah, lihat secara penelitian, yang paling bagus adalah menjadi orang tua autoritatif ketika tuntutannya tinggi tapi responnya juga tinggi kepada anak. Yang di bawah itu ada dua, tuntutannya tinggi, ya, tuntutannya rendah, tetapi responnya ini permisif. Misalnya, ya, tuntutannya misalnya rendah, ya udahlah, ya namanya juga anak-anak, ya sholat 3 kali sehari nggak apa-apa lah, untuk masih sholat gitu kan. Tetapi responnya juga sangat tinggi, anaknya mau apa dibeliin gitu ya. Besok sholat subuh ya Naya,
Iya, tapi beliin PS4 dulu. Mainlah dia sampai malam. Jadi respon terhadap anak tinggi, terhadap pelayanannya, tetapi tuntutannya rendah. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin kecapean PS4 kali gitu. Nah ini permisif, serba boleh nanti akhirnya. Yang juga jelek adalah tuntutannya tinggi, tetapi responnya rendah. Ini otoriter. Kamu itu, kenapa nilainya begini? Dia bilang, papa nggak pernah nolongin aku ngisi PR. Bisanya marah doang. Kamu ngomong apa tadi? Nggak, doain papa kan gitu. Untung bapak nggak dengar gitu kan. Ini contoh ayah yang jelek, otoriter. Tuntutannya tinggi tapi responnya rendah. Nah yang paling jelek yang terakhir ini, uninvolved. Tuntutannya ya kumang kewae, selalu menjadi apa lah. Responnya juga nggak ada. Itu kemarin waktu saya pindahin kuda anak saya ke pesantren. Ini ada cerita menarik nih. Saya nih pengen anak saya masuk pesantren tapi atas pilihan dia. Saya nggak mau dia tertekan. Karena saya pernah menjadi pengurus di pesantren, anak-anak yang tertekan itu hasilnya juga nggak bagus. Saya pengen anak saya itu seperti saya ketika dia masuk pesantren, tuntutan saya tinggi tetapi berdasarkan pilihannya. Apalagi anak laki-laki, saya ingin dia mengambil keputusan sesuai dengan pilihannya, sebab itu yang bisa membuat jadi pemimpin ke depan. Tapi kalau anak cenderung harus mengikuti orang tua yang otoriter, anak ini berat jadi pemimpin ke depan. Terutama anak laki-laki. Berat. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Anaknya biasanya terkungkung, nggak kreatif cara berpikirnya. Akhirnya saya terus berdoa. Sampai akhirnya dialah yang minta duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab di anak pertama tadinya saya pengen dia, tapi ternyata dia punya pilihan lain dan saya harus menghargainya. Tapi ternyata dia berjuang untuk membahagiakan ayah. Ini yang paling membahagiakan. Kalau anak sudah berjuang keras agar bisa membahagiakan ayahnya, berarti ayah sukses tuh. Dia ingin tampil bagus di hadapan ayahnya, itu ayah sukses tuh. Dia ingin tampil kelihatan bagus. Walaupun kadang-kadang ayah kayak begini, kadang-kadang suka nyusahin ibu. Kenapa? Karena ibu harus mendukung performance anak di hadapan ayahnya. Biasanya kayak begitu. Tapi ini bagus. Jadi kedua-duanya saling mendukung. Kondisi seperti itu. Bagaimana caranya supaya anak mau ke pesantren tapi bukan karena terpaksa? Biasanya Allah mudahkan jalan itu. Ya khusus untuk saya dan kita mungkin punya pengalaman yang berbeda, tapi saya ingin sharing. Dilala gitu, qadarullah, Allah mudahkan, bikinlah sekolah di Jonggol. Saya juga nggak sengaja, kok tiba-tiba pas anak saya tamat SD, yang satu lagi tamat SMP. Yang saya membuat adalah tingkatan SMP dan SMU gitu. Itu tanpa rekayasa. Ini kalau kita punya cita-cita dengan tingkat tuntutan yang tinggi, tapi respon kita tinggi, Allah yang mampukan kita. Itu maksud saya. Kedua, saya janjikan agar ekstrakurikuler sekolah Akal Islamic School nanti itu ada berkudanya. Tapi kuda anak saya sekarang berada di Pulau Mas. Mau dipindahin siapa yang ngurus? Ngurus kuda tuh lebih sulit. Ditaruh sapi nih Megamendung, tapi jangan dikasih tahu kurus-kurus. Karena ustadznya nggak rela makanan sapi lebih mahal daripada makanan santri gitu kan.
Ya, saya jadi ingat teman, dia sama-sama dari Sulawesi, kemudian merantau ke Jakarta. Waktu merantau ke Jakarta, dia jadi sopir temannya yang sudah eksis di Jakarta, udah kaya raya. Sebagai sopir, dia dikasih makan sarapan apa adanya. Tapi anjing temennya setiap pagi minum susu. Dia melotot aja, gue dikasih nasi uduk, anjing dikasih susu. Padahal anjingnya gak ada kerjaannya. Gue ngelap mobil tiap hari, dia bilang. Akhirnya setiap pembantunya ngeluarin susu buat anjing, sebelum anjingnya minum, dia dulu yang minum. Mendingan anjing sisa gue daripada gue sisa anjing, kan gitu. Nah, ini fakta cerita ya. Ini fakta di lapangan. Masya Allah. Begitu juga anak. Ya, kalau kita menuntut anak dengan tuntutan yang tinggi, respon juga harus. Dan respon yang tinggi itu nggak mesti kita harus penuhi semua. Allah yang akan tolong kita. Qadarullah gitu ya. Untung ada penggusuran dikit di Pulau Mas. Jadi semua joki-joki yang bikin gubuk di Pulau Mas kemarin itu digusur semua sama Ahok. Dia teleponlah saya. Pak, gini Pak. Udah, sekarang semua kuda saya yang di kandang kamu bawa ke sana ke Jonggol. Kamu pindah juga ya. Siapa? Tolong cari kontrakan sana. Wah, dia senang. Akhirnya kembali, alhamdulillah. Itulah hari pertama anak saya pergi ke pesantren dan dia lupa dengan kondisi pesantren. Pokoknya dia happy dulu di situ. First impresif dia. First impression dia ketika melihat pesantren itu sudah Allah yang mampukan. Gitu. Selama ini terus terang saya sulit mikir gimana caranya. Melihara kuda itu mahal. Ya, ini perlu diinformasikan kepada yang miskin. Ya, untuk satu kuda kadang-kadang butuh 5 juta setiap bulan. Ini untuk kuda jenis persilangan. Makanannya banyak gitu. Belum lagi penjaganya. Itulah karenanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara kuda karena fisabilillah, kotoran kudanya saja berpahala buat pemiliknya. Mungkin kalau nggak gara-gara itu gue nggak pelihara kuda kalau gitu. Berat bebannya gitu. Ini seandainya si Oji tahu dari kemarin mungkin kamu jadi kameramen. Gila, bayaran kuda lebih mahal daripada gue, dia bilang gitu. Sorry Ji, insya Allah kamu lebih mahal gitu. Secara pahala gitu. Jadi memang antara tuntutan dengan respon ayat itu harus seimbang. Tapi percayalah, saya berharap semua ayat di sini punya tingkat tuntutan yang tinggi dan punya respon yang tinggi. Percayalah, Allah yang akan mampukan kamu. Makanya harus jadi ayat visioner dulu. Jangan jadi ayah otoriter, jangan jadi ayah permisif, apalagi jadi ayah uninvolved. Sama sekali gak mau tahu. Nah, ada yang lucu. Ketika lagi bawa kuda pakai truk ke Jonggol, itu ada salah satu anak namanya Habibi, tapi tidak mahbub. Tidak disukai oleh orang tuanya. Itu anak kelakuannya karena banyak di dekat kuda, orang tuanya tidak memperhatikan sama sekali. Saya tahu itu dari anak saya. Si Habibi ini kalau ada kuda udah masuk truk pokoknya dia naik. Mau dibawa ke Bali, mau dibawa ke Jawa Timur, mau dibawa kok dia ikut. Dikasih makan gak dikasih makan, dia pokoknya sama kuda bareng di situ. Ikut juga ke Jonggol kemarin, tadinya saya nggak tahu menau. Tiba-tiba turunlah dia pegang kuda. Saya kaget dari jauh, tiba-tiba buka celana langsung kencing kayak kuda di pinggir jalan gitu. Sampai yang salah. Saya tanya, anak itu siapa? Nggak tahu tuh, Bi. Nggak dicariin sama orang tuanya. Nggak juga dikasih makan. Ya gitu aja setiap hari. Itu ayah uninvolved. Sampai anak saya sendiri kemudian sumpah serapah sama anaknya tuh orang tuanya anak itu. Yang ingin saya katakan adalah, berbahagialah kita kalau kita tuh didoain anak. Celakalah ayah yang dilaknat oleh anak, bahkan dilaknat sama temennya anak-anak. Saya tuh
ngebayangin, ya Allah, anak saya kenapa ngomong kayak gini. Saya bilang betapa sengsaranya jadi ayah kayak gitu ya. Anaknya aja ngelaknat, dan semua anak-anak yang melihat dia ikut melaknat kedua orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara saya sedang nikmat-nikmatnya dapetin doa anak. Itu doa anak. Itu yang menolong kamu wahai para ayah, sehingga kamu bisa memberikan respon tingkat tinggi. Anakmu yang mendoakan kamu, yang membuat kamu mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan respon tinggi. Dari cerita kuda yang sederhana kemarin ya, di luar yang satu bisa ke UI gitu ya. Yang satu lagi, ya saya bahagia tadi saya tinggalin dia lagi ngajar teman-teman anak-anak kecil di masjid. Karena dia bikin, anak nomor 2 ini bikin namanya subuh ceria. Dia kumpulin teman-temannya di sekitar masjid, karena dia tahu bagaimana saya mengelola akal gitu ya. Dan dia nggak mau dibawa bayang-bayang akal dan sengaja untuk berdiri sendiri. Kepada anak pertama saya bilang, kamu nak, jangan mau cuma jadi dokter disuruh cara berpikirnya jangan kayak gitu. Kamu sejak kuliah harus punya klinik. Tamat jadi dokter, kamu udah punya rumah sakit. Ambil S2, kamu udah punya beberapa rumah sakit. Itu baru keren cara berpikirnya nih. Itu high, tuntutan yang tinggi. Cara berpikir seperti itu, tapi saya juga kasih respon yang tinggi. Kepada anak nomor 2 juga saya begitu. Kemarin tadi, lagi ngajarin matematik anak tetangga. Kenapa? Karena setelah saya perhatikan anak-anak di sekitar saya ini, anak-anak tetangga ini jarang sekali yang sholat subuh kan. Dibikinlah subuh ceria. Saya coba mau kumpulkan anak-anak yang bisa sholat subuh. Kalau anak-anak sholat maghrib itu banyak. Tuntutan saya tinggi terhadap anak-anak tetangga. Saya mau cari anak-anak yang berkelas. Siapa yang bisa bangun subuh gitu. Nakal nggak nakal urusan belakangan. Sebab justru anak bisa bangun subuh dan agak nakal, kadang saya suka. Dia lebih struggling biasanya. Banyak bisanya. Ini sebetulnya pengalaman pribadi. Kalau terlalu diem gitu, saya juga agak kurang suka gitu. Nah, ada yang menarik. Ketika kita mengumpulkan anak-anak tetangga yang cowok-cowok semua, gitu ya, dan dia kemudian saya buat peer groupnya, saya bawalah ke puncak di pesantren di Megamendung. Ini anak-anak tetangga yang suka sholat subuh semua. Kemudian saya bilang sama anak saya, nak, bulan depan bawalah teman-teman sekolah kamu. Oh no. Kenapa? Teman-temanku di sekolah omongannya kasar-kasar Bu. Bi, kalau anak-anak subuh ceria enak sopan-sopan gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang ayah penting sekali menciptakan peer group untuk tuntutan yang tinggi, memberikan respon yang tinggi. Tugas seorang ayah bukan cuma mendoktrinkan tapi memfasilitasi. Fasilitasi anak supaya dia punya tingkat respon yang tinggi. Tadi pas saya mau ke sini, minta duit dong. Kenapa? Ini mau ngajar anak-anak. Terus spidol habis. Ya udah ambil deh tuh. 20.000 keluar beli spidol kan gitu. Harus pakai modal. Dan ketika dia bisa mengajar teman-temannya, lalu dia bisa mendidik teman-temannya, ini berbakat secara kepemimpinan nanti. Dan paling penting buat remaja sekarang, buat anak sekarang, ada istilah baru yang namanya bully side. Bully sama dengan suicide. Suicide itu sejenis juhi barangkali ya. Enggak, bunuh diri. Anak sekarang, anak remaja sekarang, coba lihat, lebih banyak bergaul sama ayahnya atau lebih banyak bergaul dengan peer groupnya di gadget? Line, WhatsApp. Ketika sedang bersama ayahnya, kira-kira kebanyakan anak itu mendengarkan nasihat ayah atau lebih banyak gaul sama temannya di luar sana? Tahu nggak apa yang terjadi zaman sekarang? Sekarang yang namanya anak dibully, bunuh diri, ini lagi ngetren. Remaja itu kalau sudah dibully oleh peer groupnya, oleh temennya, itu seakan-akan udah kehilang segala-galanya. Apalagi ayahnya jauh pula dengan anaknya, bunuh diri dia. Dan ini menjadi tren baru sekarang. Bully side, ini kemarin ngobrol dengan teman, dia seorang psikolog forensik. Bully side namanya. Ini lagi berkembang di dunia ini. Bully side artinya anak-anak bunuh diri, perlu diketahui, masalah terbesar di SMU, SMP, dan SD
di sekolahan itu masalah terbesar sekarang sekolah anak kita itu adalah bullying. Ini masalah terbesarnya. Tommy, tolong ambilkan kabel charging ini. Kalau orang tua tidak bisa dekat sama anaknya, ayah nggak bisa menjadi pembimbing dekat anaknya, jangan salahkan anakmu kalau satu hari anakmu putus asa. Ngeri. Coba deh, kenakalan anak remaja, buka di Google, tapi janganlah. Sangat-sangat menjijikkan. Saya kemarin googling, mau cari gitu ya. 100 foto kenakalan anak-anak remaja, ngeri ngelihatnya. Tingkat kejorokan mereka itu luar biasa kreatifnya. Dan ini semua disebabkan karena mereka gagal mendapatkan asupan kedewasaan di tingkat akal budi, sehingga yang muncul anak sekarang adalah dewasanya itu di seksnya. Anak sekarang itu cepat dewasa bukan karena dia akal budinya yang dewasa, tetapi yang dewasa itu adalah sini, Pak. Bukan itu. Yang dewasa itu bukanlah akal budinya, tetapi yang dewasa itu adalah seksualitasnya. Ini anak sekarang. Saya ada video, tapi mohon maaf saya nggak sempat perlihatkan. Di SMU dan di SMP, ini ada yang namanya geng-geng di sekolah. Geng-geng di sekolah ini gimana ya? Saya coba nanti, mudah-mudahan bisa dibuka. Dan saya berkepentingan agar para ayah melihat ini, supaya memberikan asupan yang sangat dibutuhkan oleh anak. Untuk menjadi seorang anggota geng dan menjadi kepala geng yang tidak diketahui guru, tidak diketahui kepala sekolah, dan tidak diketahui Diknas adalah anak berantem dulu di luar. Adu jago. Di sini kelihatan anak yang ada asupan ayah dengan anak yang tidak ada asupan ayah. Waktu kecil sering gak dikasih tantangan sama ayahnya. Dia ditanamkan gak jiwa keberanian. Dia diberikan gak pelatihan kekuatan fisik. Kadang saya suka bercanda sama anak saya. Pusap. Tapi pusap bukan karena hukuman. Coba 20 kali. Gitu. Habis mandi misalnya, habis sarapan pagi gitu. Coba pusap dulu. Wah, ini mulai lemes nih kayaknya nih. Ini sekedar asupan sebetulnya. Dan ketika dia mulai fitness, nggak penting badan kayak elemen tapi kelakuan LGBT. Yang hebat tuh kayak Ali bin Abi Thalib, biarkanlah tubuhku kurus karena aku banyak berpuasa, tapi badanku kuat sekuat pohon yang di tengah padang pasir. Ketika dibakar lama apinya. Tidak seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah yang subur, cepat habis dimakan apinya. Anak-anak laki-laki perlu asupan seperti itu. Mudah-mudahan sudah masuk emailnya. Belum. Ke Bogor dulu kali. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi ayah yang otoritatif, punya tuntutan tinggi tapi dengan respon yang tinggi. Cerita-cerita saya tadi sebagai benchmark aja, bagaimana saya berhadapan dengan anak lelaki saya, gitu. Kadang-kadang saya lomba lari sama dia, tapi kita harus pura-pura kalah. Ya. Kedua, lomba adu kunci, jujitsu gitu ya. Tapi kita harus pura-pura kalah. Gitu. Tapi saya kalah beneran kalau dikeroyokin 3 orang gitu. Karena mereka udah tahu kelemahan saya, tinggal dikelitikin aja si Abi, selesai gitu. Nah, seringkali itu terjadi di ranjang di kamar. Kalau dia bilang, ayo serang Abi, oh, ampun, selesai. Gitu. Tahu nggak, ketika kita bilang selesai, proud-nya muncul. Saya sudah menjadi somebody. I'm a man gitu.
Hal seperti itu harus dilatih kepada anak-anak. Asupan-asupan seperti itu penting. Lanjut. Responsiveness and affect. Ya. Besarnya dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Itu biasanya ditentukan oleh dua hal. Jadi responsif dan kasih sayang di sini kira-kira gitu ya. Itu biasanya dipengaruhi oleh kompetensi sosial dan perkembangan psikososial si ayah. Ini di dunia saya ya, bukan di dunia Anda. Saya tuh punya teman asli pengecut banget dan cengeng orangnya. Pengecut dan cengeng sebagai laki-laki. Ini sih kayak mungkin ayahnya dulu nggak beri asupan nih. Ini kelamaan sama emaknya kali anak ini ya. Jadi cengeng, penakut, tapi pinter. Kuat ngafal hadis. Biasanya gampang bid'ahin orang. Saya ketua alumni Madinah, saya ditunjuk lagi untuk tahun ini. Mulai dari angkatan Pak Maftu Basyuni, Dr. Salim Jufri, Hidayat Nur Wahid. Saya dipilih kemarin sampai angkatan 2015 menjadi ketua alumni Madinah. Karena mungkin saya alhamdulillah dibesarkan dengan mental ayah saya gitu. Jadi kalau saya lagi sama ayah saya dulu lagi bikin perahu, jadi saya ini sebetulnya orang yang paham betul pantai Jakarta Utara itu. Soal Luar Batang, Pasar Ikan, Pluit sampai Kapuk saya hafal. Jadi saya bisa banyak bicara dan saya menikmati pantai Jakarta Utara itu zaman-zamannya bersih dulu. Kalau musim-musim barat itu ada angin ombak kencang, wah saya ngumpulin kerang-kerang besar yang mahal-mahal itu sampai berkarung. Di situ saya latihan sepeda, di situ saya latihan lari, dan saya dilatih untuk bikin perahu sama bapak saya dan bawa kayu sambil hujan-hujan. Jadi balok-balok yang 8-12 itu disuruh dipikul panjang 4-8 meter. Kadang 2-3 balok saya suruh gotong di situ. Dan saya bersyukur dengan semua itu. Dan saya bangga dengan ayah saya. Dan saya juga diajari menyelam dan ayah saya bisa bikin kacamata renang sendiri. Dan dia terbiasa. Artinya saya mengutarakan ini. Saya tidak malu dan saya bangga dengan ayah saya. Walau dia tidak tamat SD, tapi dia menanamkan keberanian kepada saya. Dan dia bisa menyelam, menancapkan bambu, bikin bagan di pantai utara itu. Sampai saya juga dulu diajak jualan air asin ke akuarium yang sekarang juga dibongkar di pasar ikan. Kita ngambil air asin yang bersih untuk akuarium dan kita jualan itu, dan saya bawa speedboat sendiri dulu. Dan saya bangga untuk itu. Dan disuruh nyebur di laut malam-malam gitu ya, ngambil sampah di kipas yang nyangkut. Berani? Saya bersyukur itu. Sehingga kemarin kayak saya bilang sama anak saya, "Nak, kalau kamu cuma bisa renang, ya banyak yang jago renang. Jago diving baru keren." Saya tuntut dia untuk bisa diving. Dan syarat untuk bisa diving itu nggak boleh panik di dasar laut, di dalam kegelapan. Karena napasnya nanti kan yang blebok, cepat habis oksigennya. Ada orang jago berenang tapi di permukaan nggak berani di dasar. Saya anterin sendiri, tapi mahal memang untuk bisa diving itu. Zaman gue nggak dimodalin dulu, suruh nyemplung aja gitu aja. Wah sekarang untuk kursusnya aja mahal. Tapi saya bangga dia harus ambil yang berikutnya, masuk ke kapal pecah gitu. Dia naik sendiri. Cuma saya nggak usah tampilkan fotonya. Maksud saya begini, kompetensi sosial ayah, terutama dari sisi keberanian, dari sisi leadership, dari sisi memberikan tantangan, ini penting seorang ayah. Tapi memang kadang-kadang kita harus melakukannya di belakang istri. Kalau ada istri kita diprotes. Kasihan kalau anak kita kayak gitu. Dulu ceritanya saya suruh ikut bela diri. Yang namanya bela diri kan dipukulin dulu. Saat itu dia ada di situ, ya mati gue. Udah gak usah ikut, nggak aku mau lihat. Digebukin anak, gedebuk. Nggak mau, kasihan gitu. Sementara saya sering bilang sama anak,
menjadi laki-laki itu bukan cuma kuat memukul, tapi harus tahan dipukul. Ini kejadian. Si cengeng, pengecut, tapi pinter, sering bidain orang. Semua yang dibidakan itu ke jamaah tabligh. Jamaah tabligh kan banyak mantan preman. Dibidah-bidahin. Ini kejadian nih. Asli kejadian. Karena alumni Madinah, nasi jamaah tabligh lapor dong sama saya. Dan saya tahu anak yang mau digebukin itu. Ini di dunia kami. Jadi kadang-kadang fatwa-fatwa agama juga sangat tergantung oleh mentalitas. Gimana kalau kiainya kena penyakit yang namanya obsesif kompulsif, ngajarin fikih. Itu wudunya nanti sampai kemana-mana itu. Padahal gara-gara gurunya kejiwaan. Obsesi kompulsif itu contohnya begini. Dia jalan di satu tempat, lalu ngeliat kotoran. Ih geli. Padahal nggak kena badannya, tapi sampai rumah dia mandi. Lalu kemudian dia gosok pakai sabun, masih belum puas, mandi lagi gitu. Ini diantara obsesi kompulsif. Pernah lihat nggak kalau ada orang wudu di masjid kena kejiwaan, kan ujung kaki pasti kena najis dong. Iya. Nah dia tuh kejiwaan, jadi kalau dia berwudu dibasahin semua ujung celana, jadi masuk ke masjid tuh becek. Tapi ngerasa diri paling bersih. Ini karena jemaah tabligh dibidah-bidahin gitu. Datanglah di bawah mobilnya. Tin, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Depan rumahnya, Waalaikumsalam. Ikuti Pak Ustadz. Karena nggak mau keluar Pak Ustadznya. Ayo dong Pak Ustadz, penting nih. Ada yang mau saya bicarakan. Ya dia terpaksa ikutlah. Di bawah ke tukang bakso, di situ warung dia. Bakso 2. Pesenin 2. Ketika Pak Ustadz mau makan, dipukul meja. Buah! Gitu. Cukuler! Nih Pak Ustadz, saya ini bisa nyiram bakso ini ke muka Pak Ustadz nih gitu. Apa sih maksud Pak Ustadz beda-bedain? Itu gemeteran tuh si Ustadz. Nggak keluar dalilnya. Makanya fatwanya kadang-kadang takut ngomongin jihad yang kayak gini-gini. Kadang saya nggak terlalu melihat dia ikhwanika, apakah namanya, nggak ngeliat itu saya kadang-kadang. Salafika nggak, ngeliat kelakuan orangnya dulu. Bagaimana psikososialnya. Orang kalau beragamanya itu penuh kasih sayang, dia sebagai seorang leaders, ya itu beda cara sikap-sikap dia, ketawaduannya. Nah ayah yang pemberani, ayah yang leaders, ayah yang bijaksana, ayah yang penyayang, ayah yang pelindung, ayah yang kuat, ayah yang tidak gampang mengeluh, ayah yang terus memotivasi anak-anaknya. Ini kompetensi-kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang jiwa anak, agar anakmu menjadi laki-laki. Itu yang harus kamu tanamkan di dalam jiwa anakmu. Dan tumbuh kembang anak itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi sosial dan perkembangan psikososial ayah. Kalau kita bicara ayat ini banyak sekali. Di dunia ini cuma ada 2 agama. Agama nenek moyang dengan agama Allah, itu saja. Mengikuti agama ayah, abauna. Itu kata-kata di dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau psikososial ayah bermasalah, maka itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Baik, bukan berarti saya contoh ayah yang sukses, tetapi ya kita berbagi, sharing di sini. Mestinya kalau ngelihat orang yang bid'ah, harusnya kan kita datangi dengan cara baik-baik gitu ya. Kita beri asupan ilmu, jangan langsung dihantam gitu ya. Azillatin 'alal mu'minin, sesama mukmin kan harusnya merendah. A'izzatin 'alal kafirin. Di antara kompetensi sosial ayah yang hebat adalah kalau dimarahin istri, diem. Itu ayah yang TOP BGT.
Ayah pengecut itu yang sering marahin bininya. Saya suami, jangan potong perkataan saya. Diam istrinya. Padahal aturan mainnya sebetulnya suami ngomong boleh dipotong, istri ngomong nggak boleh dipotong. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini saya mau kasih tips yang tadi siang belum saya utarakan karena banyak perempuan. Ini teorinya Ait Al-Qarni. Dia berani bilang, ikhtara'tu ikhtira'an jadidan kama ikhtara'a Thomas Alva Edison kama ikhtara'a al-mubtadi'un. Dia bilang, saya menemukan sebuah temuan paling mutakhir seperti temuan para tokoh masa lalu. Apa? Tips bagaimana keluarga kita bahagia dan menaklukkan istri. Gimana caranya? Kalau satu hari kamu sedang bersih tegang dengan istrimu, lalu dia marah kepadamu, percayalah, yang dibutuhkan oleh istrimu bukan alasan. Karena ketika kamu mengutarakan alasanmu kenapa kamu khilaf, dia sudah siapkan 10 serangan baru. Jadi cara terbaik adalah, contoh Umar bin Khattab, pemimpin 2/3 dunia, yang kalau berpapasan satu jalan, satu gang ada jin di depan, jin akan pilih jalan lain. Saking angkernya Umar bin Khattab. Tapi dia tahu bagaimana memaintain istri, jangan terlalu serius sama bini. Jangan. Rasul itu orang yang gak terlalu serius sama bini. Kecuali kalau sudah berkaitan dengan masalah agama. Ketika perang Khaybar, Rasul menangkan banyak rampasan perang. Lalu kemudian Hafsah sama Aisyah berkolaborasi ingin cari tambahan ghanimah. Lalu Rasul bilang, kalau kalian mau dunia aku kasih, tapi setelah ini akan saya ceraikan kalian baik-baik. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan akhirat, maka kalian tetap bersamaku. Sama istri paling keras tuh kayak gitu. Kalau urusan harga diri, bokap gue seumur umur nggak pernah sampai lenge gue ditampar sama bini gue, gitu. Sakit dia bilang gitu. Udahlah sama bini sendiri, bukan sama orang lain. Dia keras barangkali juga karena mungkin sudah akumulasi kekesalan sama kamu, jadi akhirnya terpukul, dia khilaf. Udahlah maafin aja. Gak bisa. Akhirnya renggang hubungan sama istri. Akhirnya anaknya narkoba, padahal emang dia selingkuh. Yang benar katanya begini, kan ketika Umar lagi diceramain sama komisaris di rumah, kan ada sahabat ketok pintu. Sahabat ketok pintu ini ingin curhat karena istrinya ketus. Ternyata dilihat Amirul Mukminin lebih parah gitu. Nah, disinilah yang disebut wara'a kulli azimin azimah. Di balik orang hebat itu ada mentornya di rumah yang lebih hebat. Ya. Umar jadi Umar gara-gara siapa? Gara-gara bininya yang lebih hebat. Tekanan mentalnya itu. Tapi Umar mengambil keuntungan dari kondisi istrinya itu, dan dia bisa berhati lembut. Jadi kalau istri lagi marah nih, insya Allah kalau ilmu ini diamalkan, pulang rumah akan tentram. Mau dilanjutkan? Tapi amalin ya. Tapi awalnya kelihatan, kayaknya Ustadz sentimen nih. Enggak. Ini buat kita semua. Dan sejujurnya saya udah praktekkan itu. It's work. Gitu. Ini masih ada ibu-ibu di sini ya? Padahal ini sudah dilarang loh ibu-ibu hadir di rumah ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Di balik seorang laki-laki agung biasanya ada seorang perempuan agung di rumahnya. Dan laki-laki agung biasanya memperlakukan dengan agung perempuan di rumahnya. Diamlah Umar. Sampai kemudian tamunya bilang, wah ini parah nih, udah pergi deh gitu. Bagaimana seharusnya?
Nah, sayang cerita itu ketika ditutup pintu udah selesai kan? Nggak dilanjutkan. Nah, ini yang diteruskan oleh Syekh Adi Al-Qarni dalam temuan psikologi perkawinan ini. Kalau istri lagi marah, kamu diam. Kamu tinggal bilang, iya maaf. Maaf. Iya saya khilaf. Ya saya berharap semoga Allah kuatkan saya. Kemarin kamu kayak begitu. Kalau perlu kamu berlutut aja sekalian. Kamu benar, bilang sama istrimu walaupun dia salah. Biar aja gitu dulu. Itu ciri kesatria yang lembut hatinya. Karena pantang bagi kesatria berhadapan-hadapan dengan perempuan gitu kan. Hanya laki-laki pengecut yang cemen. Yang gini-gini istrinya gitu. Itu laki pengecut biasanya. Awas kamu ya gitu. Dicekek bininya gitu. Itu laki cemen, pengecut 100%. Karena bagi kesatria pantang berseteru dengan perempuan. Dan secara psikologis enggak gitu nanganin perempuan. Enggak gitu. Makanya perlu kursus di majelis ayah. Gimana caranya? Benerin aja di semuanya. Diam. Insya Allah. Maaf. Gitu. Mudah-mudahan Allah mampukan saya bisa istiqomah. Janji kamu ya. Insya Allah. Tapi nggak usah juga kelihatan terlalu tegang gitu. Biar harga diri nggak jatuh gitu. Tenang. Karena hakikatnya dia cuma ingin menumpahkan perasaannya. Dan kelemahan perempuan untuk bisa kamu nikmati setelahnya adalah kalau kamu beri kesempatan dia untuk kamu dengarkan semua yang dia omongin. Cuma itu yang dia mau. Lelaki yang gak paham perempuan aja, oke sekarang intinya apa? Maksudnya apa? Aku juga gak tahu. Karena bedanya laki sama perempuan, laki itu mikir dulu baru ngomong. Perempuan sambil mikir. Ngomong dulu sambil, maka biarin aja dia ngomong. Itu bukan karena perempuan cerewet dan punya dua mulut, bukan. Itu karena kecerdasan verbal perempuan 2 kali lipat daripada laki-laki. So ketika kamu diceramain dan kamu diam, ini bukan soal dibawa ketiak istri atau bukan. It's about how to respect your wife. Saya bukan yang gak mau menikah lagi. Walau kadang saya sakit hati sebetulnya. Bakhtiar, wajah lumayan, penghasilan cukup, penggemar ada, tapi kok nggak berani gitu. Itu sakit hati saya. Teman saya yang lebih jelek dari saya, bininya banyak gitu kan. It's about how to respect your wife. Ini kata orang penakut. Jadi ini soal bagaimana kita memuliakan istri. Ini kesatria yang hati lembut dan bijaksana. Nanti kalau kamu sudah diam, bahkan kalau dia yang salah pun sebetulnya bilang aja kamu yang salah. Iya sayang, mohon maaf. Sayang basi. Iya sayang, mohon maaf, aku khilaf. Basi gitu. Padahal minta dipeluk. Nah kalau udah sampai situ posisinya, ya biarin aja, lepasin dulu. Pas sudah, baru maaf ya sayangnya. Ya. Ini semua nih, itu ya, keluarin duit dari kantong. Ini nih gara-gara dia nih semua. Begitu. Udah tinggalin. Pasti raib itu setelah itu. Walaupun ngambilnya sambil gini, biarin aja. Kamu tahan, nggak usah ketawa di situ. Tahu nggak efeknya setelah itu apa? Efeknya yang dimaafin dari lo bukan kesalahan malam itu,
kesalahan 10 tahun yang lalu dimaafin misalnya. Tapi nggak usah kasih tahu istri, ini tips buat suami. Jadi nggak usah ribut. Justru kalau kamu terlalu serius, gampang tersinggung sama bini, itu nggak benar. Ya, sebagai seorang suami sejati itu seperti itu. Baik, itu selingan. Tapi kalau kamu kerjakan, percaya berubah semuanya. Dan yang paling penting nanti hatimu menjadi lembut sebagai seorang suami. Ya, ini soal pengalaman-pengalaman aja. Menurut saya, suami yang paling bahagia adalah suami yang ketika istrinya lagi tidur, ditatap wajahnya, dia syukuri. Ya Allah, fat is beautiful ya Allah. Nggak apa-apa lah sudah. Nggak usah cari kekurangan. Kalau kita sudah bisa mensyukuri dan lihat wajahnya, kita syukuri, kemudian kita belai dia, kita cium keningnya, kemudian kita peluk, wah itu nikmat sekali. La in syakartum la azidannakum. Kalau dengan satu istri sudah bersyukur, maka akan Allah tambahkan lagi cintamu. Ya, percayalah, nanti kamu gak perlu maksa dia, kamu yang akan dipaksa sama dia. Bersyukur aja dulu yang banyak. Ya, bersyukur dulu yang banyak. Nggak usah mimpi yang gak karuan, nggak usah menghayal yang gak karuan. Ya, sayangnya dia, tarik tangannya dengan lembut, bimbing dia ke surga, itu yang diharapkan. Oke, kembali. Yang kedua, ketika ayah cenderung tidak responsif, anak cenderung tertarik dengan pergaulan yang salah dan menunjukkan perilaku yang di luar batas norma. Ini biasa terjadi di dunia timur dan di dunia barat. Dari bahasa agama saya ingin tekankan begini. Lihat, wahai ayah, tugas utama seorang ayah terhadap anak laki-lakinya terutama adalah tanamkan nilai tauhid, jauhi anak dari kemusyrikan, disiplinkan dia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada 4 jenis anak. Ada anak sebagai fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum aduwwan, inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara hartamu dan anakmu adalah musuh bagi kamu. Ada anak sebagai perhiasan bagi kamu, tapi ada anak yang paling tinggi kualitasnya adalah qurrata a'yun. Terserah kamu menjadikan apa. Apakah anakmu akan kau jadikan musuh bagi kamu? Ataukah anakmu kamu jadikan fitnah bagi kamu? Ataukah anakmu akan kau jadikan sebagai perhiasan semata bagi kamu? Atau kamu jadikan anakmu sebagai qurrata a'yun? Tergantung kamu. Apa bedanya, Ustaz? Ini penting untuk kita ketahui. Yang paling tinggi adalah qalu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Yang paling tinggi adalah bagaimana memformat anak agar anak menjadi qurrata a'yun. Bagaimana caranya? Bukan dengan membelikan dia mainan yang dia suka, anaknya cakep, anaknya ganteng, dimodali, itu menjadikan anak sebagai perhiasan. Masih baby yang bermerek semua, yang Oshkosh lah, yang apalah, yang Disney lah. Padahal anak tuh gak paham merek. Makanya harga baju anak sekarang itu kadang lebih mahal dari baju bapaknya. Karena apa? Karena tahu si pedagang ini kebanyakan orang tua menjadikan anak sebagai zina, perhiasan bagi hatinya. Kagak paham anak-anak itu. Tetapi secara bisnis ini dimanfaatkan. Yang bagus adalah tanamkan anak kepada tauhid, kemudian cintakan dia kepada syariat agama Allah. Dari hal-hal yang sederhana saja. Itu menanamkan anak menjadi qurrata a'yun. Bagaimana mungkin anakmu gampang berhijab kalau sejak kecil dandanannya Frozen, Barbie, dikasih topi tikus lagi gitu kan, seperti Minnie Mouse misalnya.
Tapi kalau dari kecil selera-selera dia sudah kita tanamkan. Belakangan anak saya itu sering kesel sama teman di sekolahnya karena sekarang musim kaos yang segitiga dan bermata satu. Ini lagi musim di sekolah. Anak saya jadi putus asa sendiri awalnya. Bi, kok teman-teman tuh udah aku kisah tuh kok nggak ada yang mau tahu, Bi ya? Iya nak, mungkin itu tidak ditanamkan di keluarganya. Belakangan sebetulnya yang paling saya bahagia setelah saya menjadi tahanan kota di TV One karena harus live setiap hari. Dari jam 8.30 jalan ke Kuningan itu kan waduh, macet kan. Tapi terus terang saya bahagia karena setiap hari sekarang sudah berangkat bareng dengan anak waktu sekolah. Dan yang paling membahagiakan saya belakangan ini adalah karena kalau sudah kita di mobil bareng-bareng, anak saya minta dibacakan Suwarun min Hayatis Sahabah. Kisah-kisah pendek tentang angle-angle kehidupan sahabat yang 60 kisah misalnya. Itu ternyata sangat kuat pengaruhnya. Kisah-kisah pendek yang bahasanya bagus, yang kemudian saya kadang-kadang tambah sendiri. Walaupun kadang-kadang di mobil dia sambil ngantuk. Ketika dia ngantuk saya bilang, nak lihat tuh, kamu tuh syukur lo ada di mobil. Coba kalau hujan-hujan naik motor kayak gitu, ya nggak bisa tidur kali Bi ya. Gitu. Tapi Anda yang masih pakai motor juga jangan kecil hati. Ya, kalau punya tuntutan besar, respon juga harus besar. Kamu harus bahagia. Nah, disitulah. Tapi kalau punya mobil, anaknya cuma tidur di mobil dari rumah sampai sekolah, ini ayah yang sifatnya uninvolved nanti, uninvolved gitu. Tapi kalau anak kemudian diantar pakai mobil dan di mobil dengan semua fasilitasnya itu kemudian ditekankan ke agama, itu baru keren ayah itu. Ini tekanan-tekanan yang harus kita lakukan. Dan kadang kalau dia turun di sekolah, saya nggak merasa cukup kalau dia sudah cium tangan, nggak. Karena saya nggak yakin di sekolah dia ketemu guru yang selevel dengan bapaknya. Kenapa saya berani berkata begitu? Saya harus menjadi kepala sekolah bagi anak saya sendiri. Dan saya harus menjadi rektor bagi anak saya sendiri. Ngapain saya modalin dia gedein badannya, otaknya diambil sama orang lain? Dan yang paling penting sebagai seorang ayah untuk anak lelakinya adalah kolbu manusia itu sifatnya kalau tidak dimasukkan ke dalamnya asma Allah, kalau tidak dimasukkan ke dalamnya ayat-ayat Allah, maka wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sekejap saja kita lupa mengingat Ar-Rahman, maka yang masuk setelah itu adalah setan, dan jadilah setan pengendali sistem jiwanya. Kemungkinan setan memasukkan dua kepada anakmu, imma syahwat wa imma syubuhat. Jadi masukkan, sesakan dada anakmu itu dengan asma-asma Allah. Sesakan dada anakmu dengan ayat-ayat Allah supaya tidak ada ruang bagi syahwat dan bagi syubhat. Syahwat dan syubhat pemikiran, sehingga dia punya mental amar ma'ruf nahi mungkar di sekolahnya. Mudah-mudahan sudah masuk email yang saya kirim tadi. Waduh, belum nyampe nih. Ya sudahlah. Menjadi tugas seorang ayah sesungguhnya adalah bagaimana caranya agar, lihat, kita bisa menjadi ayah yang responsif sehingga anak tidak tertarik dengan pergaulan yang salah. Selain menciptakan lingkungan, dan kita sudah penuhi doktrin al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Anak harus punya itu, terutama anak laki-laki. Dia harus berani berkata tidak. Satu hari dia lagi main bola. Ini kelakuan bapaknya sebetulnya. Bola karena di dalam komplek, kemudian ya namanya di komplek mau nggak mau dong, tendangan bola kan kadang-kadang nggak bisa diatur. Kenalah mobil plastik ini, ting ting ting, pemilik mobilnya juga sengaja bikin taruh di situ supaya anak-anak nggak main bola. Dan biasanya kalau bolanya ketangkep main black gitu aja kan.
Anak saya yang SD nih, yang kelas 6 yang maju. Pak, kenapa di black ini? Wah, dia pulang marah-marah lapor sama saya. Kenapa nak? Gini. Dia mau panggil abangnya. Abangnya ini bahaya, kekuatannya bahaya. Jadi tulangnya agak kencang. Saya udah bilang, nak, kamu jangan galak ya sama adik kamu. Kamu nih nyikut aja udah sakit. Gitu. Dia baru SMP, tapi ditanya kuliahnya udah semester berapa gitu. Karena memang susunya kuat sejak kecil, tapi bukan kuda liar. Ada asupan yang sengaja saya berikan. Anak-anak ini kadang-kadang harus kita berikan asupan-asupan keberanian, tantangan, thinking out of the box gitu ya. Tapi juga dengan perhatian supaya dia tidak salah. Kadang gini, saya ajak nonton UFC. Duduk sini. Ini kan ngajarin kekerasan ya? Enggak, tapi nggak ada ibunya biasanya gitu. Saya udah uji coba 2 kali. Dia sudah saya latih untuk belajar berenang, gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya apalah sudah. Satu hari dia masih pakai life vest, gitu kan? Masih pakai pelampung. Kakaknya bilang, lu tuh udah bisa lagi berenang? Enggak kak, aku belum bisa. Wah, ini tugas ayah nih. Saya lagi ngetik tuh di samping kolam, gitu kan? Saya perhatikan debat. Udah copot aja. Enggak, aku nggak bisa kak. Udah saya panggil nama lengkapnya Rusdi. Gitu. Kalau di panggilan nama lengkap itu udah angker biasanya. Kan ada panggilan kasih sayang, ya, ada panggilan nama lengkap nih. Dia tahu kalau Rusdi, tak gitu. Dia nggak mau kelihatan jelek di depan bapaknya. Buka. Kok nggak bisa, Bi? Buka. Gini. Kamu lompat atau Abi lempar kamu? Gitu. Saya lihat dulu emaknya ada nggak kan gitu. Supaya saya bisa menjalankan peran ayah kepada anak lakinya. Kamu nggak akan mati. Abi di sini dan lompat pakai baju yang ini. Kalau perlu laptop Abi lempar ke kolam, nggak ada masalah. Dan kamu nggak akan mati. Kakak ada di samping. Lompat. Allahu Akbar. Udah lupa sama ilmunya kemarin, kan udah kursus. Yang penting selama dulu sampai di ujung. Allahu Akbar, aku bisa. Panggilin Umi. Itulah hari pertama dia bisa berenang. Kadang ayah perlu membantu anak meyakinkan dirinya bahwa dia bisa. Ini penting sekali. Ini tugas ayah. Dan kita tidak menyiksa dia, tapi kita harus bantu dia untuk mengatakan kepada dia bahwa dia bisa. Itu penting. Ini kok jadi penasaran saya nih. Oke. Mana itu? Itu sudah muncul. Oh ya, saya mau kasih lihat ini TKW. Yang video mana? Yang video selfie. Lagi di mana itu ya? Udah kebuka semua nih rahasia pribadi. Nah, lupa lagi. Giliran udah kebuka lupa. Saya mau kasih lihat video. Ntar ya, copotin dulu bentar. Sensor rahasia perusahaan. Baga banyak. Takut salah paham bukan apa-apa. Ya malum lah, kita kan seleb. Kemarin Musdalifah yang ngajakin foto. Nanti lu salah paham kalau dilihat kan. Kenapa Musdalifah yang ngajakin foto? Kasihan juga dia tuh. Korban suami punya lelaki lain gitu. Iya. Yang paling sengsara perempuan kalau punya suami punya pria idaman lain.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya merasa berkepentingan memperlihatkan video itu supaya sebagai seorang ayah memberikan asupan kepada anak lelakinya, terutama bagaimana mengontrol emosi dan melatih bela diri kepada anak-anak, supaya anak kita tidak menjadi objek bullying, menjadi korban yang Anda kadang-kadang nggak tahu itu terjadi di sekolahnya. Dan kejadian itu sangat sering kali terjadi, tapi anak kadang-kadang ngomong, tiba-tiba dia menjadi anak yang minder, tiba-tiba nggak mau sekolah, dan alasannya sangat-sangat non-teknis, sehingga kamu sebagai orang tua bingung kenapa anak saya tidak mau sekolah. Padahal secara akademik dia bagus dan tidak punya masalah sama guru, tetapi karena dia tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi di sekolahnya bersama temannya, terutama kasus terbaru ini adalah masalah bullying, masalah premanisme. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Intinya saya mau bilang, ajarkan kepada anakmu juga ilmu bela diri. Bilang sama dia, kalau cuma berenang yang lain juga bisa. Harusnya diving dan menyelam mesti jago. Kalau cuma bisa berkuda dan memanah yang lain bisa. Kalau perlu kayak Agim bisa berkuda sambil memanah kan gitu. Ya, biar anak saya aja yang kayak gitu-gitulah, bapaknya cukup memodalin anaknya saja. Begitu juga tentang bergulat, di mana Umar bin Khattab kan dulu biasa bergulat dengan Khalid bin Walid. Karena memang dari semua bela diri, selain bela diri yang berdiri, standing, harus ada juga yang ground, bertanding di bawah. Jurus-jurus kunci yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya cari video di mana ya? Nah, sudahlah, bukan rezeki kamu pada hari ini. Oh, ini dia. Nih lihat nih ya. Ini geng. Kelihatan anak yang terlatih dengan anak yang tidak terlatih, yang modalnya cuma emosi. Ya. Kelihatan ini misalnya jadi geng ya. Dengan suaranya Tommy, siap ya? Tuh. Kalau modalnya cuma emosi. Laki. Yang baju putih itu ngerti bela diri tuh. Dia kepala geng. Gigitan nih. Digigit dia sama yang di bawah. Yang di bawah tuh nggak ngerti berantem. Kalau udah sudah dudukin seperti ini udah habis ini. Ini berarti dia pernah nonton UFC tuh kayak gitu. Guling-gulingan doang. Biasa diadu. Ribut apa gitu udah. Nah, habis sudah kalau kayak gitu. Cuma ini juga yang di atas nggak terlatih. Dari cara dia memukul, Alangin. itu nggak terlatih bela dirinya. Ya mati. Cara mukulnya nggak terlatih. Modalnya cuma modal nonton doang nih kayak gini. Ini nggak biasa latihan. Dan ini dia tenaganya lebih banyak. Kalau nggak kepin. Kalau nggak kuat bilang aja. Kalau kuat bilang aja pin. Kuat bilang aja, kasihan ya gitu. Iya, dia baik hati ke orangnya. Udah nggak tega yang nonton dia. Di dalam dunia anak laki-laki itu biasa. Dan suka atau tidak suka, kadang-kadang situasi itu dihadapi oleh anak laki-laki. Jangan sampai anak laki-lakimu menjadi korban emosi kayak gitu. Modalnya cuma nekat, dan laki-laki yang baju putih itu juga sebetulnya karena modal tenaga aja sama berat badan. Tapi sebetulnya daya pukulnya dia nggak punya punch-nya nggak kencang gitu. Dilihat dari cara gerakannya. Di sini peran ayah. Tentu bilang sama anakmu, para pemenang adalah orang yang mau berdamai. Atau doktrin sama anakmu, jangan cari musuh,
Tapi kalau sudah berhadapan, pantang mundur. Nah, di dalam Al-Quran, seharusnya 1 lawan 10 nggak boleh mundur. Tapi 1 lawan 2 mundur dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asupan-asupan seperti itu, mental kelakaran itu penting. Sebab kalau punya anak laki-laki pemberani, walaupun skillnya cuma 50%, dan dia tipe anak yang mau mencoba, itu akan terupgrade kemampuannya bisa 100%. Tapi kalau asupan keberanian anak laki-laki itu kurang, walaupun skillnya ada 100%, karena dia pengecut, itu turun skill jadi 50%. Belum lagi, kalau ingin thinking out of the box, kamu bilang sama anakmu, terutama kalau dia punya blocking mental, bilang sama dia, nak, kalau kamu punya kemauan, ada 1000 jalan. Tapi kalau kamu orang yang tidak punya kemauan keras, maka kamu cuma punya 1000 alasan. Anak yang punya kemauan dan memiliki keberanian akan punya 1000 jalan. Tapi anak yang tidak punya kemauan keras dan pengecut biasanya punya 1000. Dia nggak bisanya. Tapi ketika dia punya tekad, dia punya kemauan kuat, dan dia berani mengambil resiko, risk taker, dengan semua perhitungannya dia akan punya 1000 jalan. Kadang-kadang saya suka ngecek untuk diri saya sendiri. Beritahukan kepada saya siapa musuhmu. Saat itu saya tahu seberapa besar nyalimu. Tapi sama anak-anak jangan terlalu ngegas, bahaya nanti. Memang perlu ada tahapan-tahapan. Makanya bagus kalau dia menguasai banyak ilmu bela diri, laki-laki itu. Ya, kan kalau orang Minang dulu ada ilmu silek kan gitu. Pantang merantau sebelum belajar ilmu bela diri kan gitu. Saya kira setiap daerah orang Banten ya. Ini zaman-zaman sekarang sebetulnya banyak preman-preman pengecut. Ya, kalau kita lihat misalnya gaya anggota DPR yang balikin meja, yang banting meja, sebetulnya banyak kan pengecut. Karena kalau kesatria tuh nggak kayak gitu biasanya. Gue nggak suka sama si Ruhut, gue datengin ke ruangannya gitu. Pengen ngetes aja. Saya bilang sama satpam, tutup pintu itu. Biarkan 2 laki-laki di dalam. Dia bilang, jangan gitu. Norak kalau berantemnya di depan TV. Ya mungkin karena gue suka gayanya Steven Seagal barangkali gitu. Aikido ya. Ya memanfaatkan kekuatan lawan gitu. Dan kadang-kadang anak-anak perlu juga asupan. Ketika saya dibully di sosmed, istri saya kemudian di WA sama teman-temannya, laki lu bahaya tuh, laki lu lagi terancam tuh, istri saya jadi tegang sendiri. Terus kata anak pertama saya, Umi, Abi dipikirin. Si Abi tuh kelainan, dia bilang kayak gitu. Dia tuh semakin digituin tambah jadi gitu. Tapi bagi anak itu penting. Dia mengetahui karakter kita, dia penting. Nah setelah itu saya panggil, nak, coba cek, tolong cek semua orang yang bully Abi di Twitter. Tapi tolong cari tokoh sekelas Abi, selevel, siapa yang bully Abi hajar dia. Dia cari semuanya. Kroco semua, Abi. Jasmev kan mesin sama kroco. Beraninya orang pengecut itu biasanya berantemnya di sosmed. Asli banci. Di mata gue ya. Asli banci. Banci yang berantemnya di sosmed itu asli banci. Nah, enak, seru kalau ketemu berdua, itu seru. Kan dia kalau di TV suka gitu kan. Ayo ketemu berdua di luar. Mungkin gak pernah ada yang layanin, kali ini gue yang layanin gitu. Gak usah ke warung kopi, gue ke ruangan lu. Kadang-kadang gue tipe jelangkung. Datang gak diundang, pulang gak perlu diantar gitu. Tapi ini jangan dicontoh. Ini adegan hanya dilakukan oleh profesional. Karena semua sudah diperhitungkan. Dan jangan lakukan itu kecuali kepada orang yang memang menyerang agamamu. Selama masih bisa dimaafkan, maafkanlah. Dan saya juga setelah pegang dia, pegang tangannya, lembek. Nggak tega gue jadi. Setelah gue pegang ininya nih lengannya, waduh lembek si bapak satu nih.
Tangan kanan gue taruh di belakang. Kalau dia uppercut selesai nih. Gitu. Jangan pegang saya, jangan pegang saya. Tambah kenceng saya pegang, jangan pegang saya pegang kita supaya salaman kan gitu. Oh iya salaman boleh dia bilang. Tadinya saya berharap dia mau tutup pintu, seru tuh. Ya keluar tinggal cuci muka pakai apa selesai gitu. Saya suka kayak gitu. Nggak suka kalau berecetan di luar. Ini mungkin bapak saya barangkali dulu sering kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu punya istri, kasih istri kamu di sebelah kanan kamu pegang erat dia, jangan biarkan dia nyebrang sendirian. Saya bilang bapak sempet-sempetnya ngomong kayak gini. Nah menjadi suami yang benar tuh nanti tenteng istrimu, jangan dia nyebrang sendirian, pakai tangan kanan kamu, kiri kamu menghalau yang lain, supaya kekuatan terkuat kamu untuk dia, dan tangan kiri untuk menghalau. Gitu. Ini penting seorang ayah memberikan asupan seperti itu. Udah ya, kayak anak tadi kan kasihan itu. Bapaknya yang salah tuh kalau punya anak kayak gitu. Asli bapaknya yang salah. Main serang aja. Serang pakai emosinya nggak terkontrol gitu kan. Gedebak. Udah dibawa nggak tahu cara bangun. Bahaya itu. Itu bapaknya yang salah kalau kayak gitu. Bapaknya yang salah itu. Nah, untuk itu jadilah bijaksana, dan untuk anak laki-laki kalian. Ini kelihatannya materinya harus 3 sesi, hanya untuk ini saja. Gaya parenting yang kasar dan cuek dapat menjerumuskan anak pada sikap agresif, berperilaku buruk, dan kesulitan penyesuaian diri. Gaya parenting yang bersahabat dan responsif terhadap anak meningkatkan kompetensi sosial anak, dan anak menjadi berperilaku kooperatif. Nah ini sebagai seorang ayah harus memberikan asupan-asupan seperti ini kepada anak-anak. Secara garis besar ini kalau menurut mereka, di dalam Islam tentu kita bisa lebih luas lagi, perbedaan peran ayah dan ibu. Ibu merupakan seorang pengurus rutin, biasanya menyusui, menyiapkan sarapan, ya, merapikan tempat tidur anak, kemudian mengingatkan untuk kepentingan sekolahnya. Ini tugas seorang ibu biasanya. Kalau ayah cenderung memberikan anak stimulasi sosial dan melakukan aktivitas interaktif. Ayah yang seharusnya membantu anak mengerjakan PR, memberikan asupan-asupan tantangan, membawa anak berpikir thinking out of the box gitu. Kemudian memberikan mentalitas penting bagi anak. Biasanya dalam bentuk cerita itu bagus. Dan saya suka menceritakan kisah sahabat. Cerita yang seru tuh bagi anak saya tuh kisah banyak sih, pilihan-pilihan itu yang paling keren diantaranya misalnya Abu Hudzafah. Kemudian ada banyak deh, itu di kisah-kisah sahabat itu sangat membekas. Bekas keberanian pada anak itu. Tahu nggak lelaki pertama yang menaruh dirinya di ketapel batu besar itu untuk diterbangkan sampai ke benteng musuh untuk bisa membuka pintu benteng musuh, dia harus membunuh 100 orang dulu. Ini kisah di zaman sahabat, bilang keren banget. Dan itu biasanya tertanam kuat di dalam jiwa anak. Kisah-kisah para sahabat Nabi, bagaimana kesetiaan mereka kepada agamanya, bagaimana mereka kemudian setia kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimana kekuatan ibadah mereka. Hal-hal seperti itu yang harus bisa kita masukkan kepada anak. Ini dalam ilmu modern menurut Howard dan Lefevre itu bahwa keberadaan dan keterlibatan seorang ayah dalam mendidik anak berkorelasi positif terhadap keberhasilan akademik, kecerdasan kognitif, dan sosio-emosional anak. Jadi ketika hubungan itu intens, intak, dekat. Lebih sering seorang ayah berinteraksi dengan anak berkorelasi positif dengan intensitas hubungan ayah-anak dan penurunan masalah penyesuaian diri pada anak. Jadi saya ingin simpulkan bahwa status sosial keluarga enggak lebih signifikan pengaruhnya. Boleh jadi keluarga ini bercerai, tetapi intensitas hubungan anak dengan ayah itu kuat, itu lebih berhasil ketimbang ayahnya sibuk, keluarganya eksis. Sehingga kedekatan anak sama ayah tidak terjalin baik. Katakanlah misalnya spiritnya Ibrahim dengan Ismail
Ibrahim kan nggak setahun sekali kunjungi Ismail kan? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Tapi doa Ibrahim alaihissalam, didikan Ibrahim alaihissalam secara kualitatif, itu membekas di hati Ismail. Begitu kuat. Dan yang lebih hebat lagi, kalau sampai anak mau bersabar untuk ayahnya, itu ayah sukses. Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amran. Ayah akan dapati aku bersabar dan aku tidak akan mengkhianati ayah. Ketika Ibrahim merasa sudah menyembelih, ternyata pisaunya masih jauh. Terasa hangat telapak Ismail memegang lengan Ibrahim. Ayah, mata pisau ayah masih jauh. Lekatkan di sini ayah. Semakin berderai air mata Ibrahim. Ayah mana yang sanggup? Dan kalau anak sudah berani begitu untuk ayah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah, Allahkah yang perintahkan ayah lakukan ini? Iya. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Dan ayah tidak bersikap otoriter, tetapi apa tadi? Apa? Ya. Otoritatif, berkomunikasi kepada anak dengan baik, perlahan memberikan informasi asupan bahwa ayah akan didik kamu seperti ini, nak. Jalankan ayah. Dan itu tumbuh hanya seorang ayah yang dekat dan komunikatif seperti itu, hanya ayah yang otoritatif seperti itu yang biasanya menumbuhkan anak seperti Ismail, satajiduni insyaallahu sabiran, atau tambah lagi wala a'si laka amron, dan aku tidak akan pernah mengkhianati ayah. Pentingnya hubungan ayah dan anak. Sejak 1960, angka kelahiran anak dengan orang tua tunggal atau hanya ibu meningkat 6 kali lipat. Ayah menjadi penyeimbang bagi ibu, beresiko terhadap kualitas kembang anak. Ini kalau ayah nggak dekat. Dan seterusnya. Baik, sekarang waktunya untuk diskusi. Ada waktu sekitar 2 jam. Kalau sanggup ya. Terusin sendiri, gue pulang gitu. Silakan dulu, ada pertanyaan di belakang, siapkan mic-nya. Ada di belakang. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.